Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Salafadila dengan NIM 1040424000345. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini kita akan membahas tentang descriptive analysis. Descriptive analysis merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang berfokus pada pemahaman apa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam hal ini, data historis dikumpulkan, kemudian dirangkum dan diinterpresentasikan agar menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Fungsi utama dari descriptive analytics adalah untuk mengolah data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola dan tren, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan, tabel, atau visualisasi. Dan begitu, data yang awalnya kompleks bisa menjadi lebih sederhana dan informatif. Dalam konteks bisnis intelligence dan bisnis analistik, descriptive analytics ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi utama. Analisis ini membantu organisasi memahami kinerja operasionalnya sehingga dapat diketahui apakah suatu bisnis berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, hasil dari descriptive analytics juga menjadi dasar untuk analisis selanjutan, seperti predictive analysis dan prescriptive analysis. Adapun manfaat dari descriptive analysis antara lain memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi bisnis, membantu pengambilan keputusan berbasis data, memudahkan evaluasi kinerja, serta membantu mengidentifikasi masalah maupun peluang dari data historis. Sebagai kesimpulan, descriptive analysis sangat penting karena memberikan pemahaman awal terhadap data. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu, akan sulit bagi organisasi untuk memprediksi masa depan maupun menentukan strategi yang tepat. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih definisi descriptive analytics itu. Nah, descriptive analytics adalah jenis analisis data yang berfokus pada ringkasan dan juga interpretasi data historis untuk memahami apa yang telah terjadi. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik statistik dan juga visualisasi untuk menggambarkan karakteristik utama dari suatu dataset. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan juga mudah dipahami, sehingga para pengambil keputusan dapat memperoleh wawasan tentang kinerja di masa lalu. Lalu, apa aja sih pertanyaan yang bisa dijawab oleh descriptive analytics? Nah, descriptive analytics itu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apa yang terjadi? Misalnya, ada beberapa total penjualan bulan lalu. Lalu yang kedua, bagaimana hal itu terjadi? Misalnya, tren penjualan produk tertentu selama setahun terakhir. Lalu yang ketiga, di mana itu terjadi? Misalnya, wilayah mana yang memiliki kinerja penjualan terbaik? Dan yang terakhir, kapan itu terjadi? Misalnya, periode waktu tertentu di mana terjadi peningkatan atau penurunan signifikansi. Lalu selanjutnya, mengapa sih descriptive analytics itu penting? Nah, ada beberapa alasan mengapa peran descriptive analytics itu sangat penting dalam business intelligence dan juga analytics. Yaitu, yang pertama, fondasi untuk analisis lanjutan. Descriptive analytics menyediakan dasar yang kuat untuk jenis analisis yang lebih kompleks, seperti predictive dan juga prescriptive analytics. Jika tidak ada pemahaman yang jelas tentang masa lalu, prediksi masa depan akan kurang akurat dan juga rekomendasi tindakan akan kurang efektif. Yang kedua, pemahaman kinerja bisnis. Nah, hal ini memungkinkan organisasi untuk memantau dan juga mengevaluasi kinerja mereka terhadap tujuan dan juga target yang ditetapkan. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang berkinerja baik dan juga area yang memerlukan perbaikan. Lalu yang ketiga, identifikasi tren dan juga pola. Dengan menganalisis data historis, bisnis dapat mengidentifikasi tren musiman, pola perilaku pelanggan, atau anomali yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Lalu yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang relevan dan terstruktur kepada para pengambil keputusan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta, data, dan bukan hanya intuisi. Mungkin di bagian ketiga ini ada teknik dan metode deskriptif analitik
di mana deskriptif analitik ini menggunakan berbagai teknik dan metode untuk merepresentasikan data. Teknik-teknik ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu statistik deskriptif dan juga visualisasi data. Dan di sini ada poin 3.1 di mana statistik deskriptif, di mana itu cabang statistik yang berfokus pada pengumpulan, penyajian dan peringkasan data, dan juga ini memberikan ukuran kuantitatif yang menggambarkan karakteristik utama dari suatu dataset. Beberapa ukuran statistik yang umum beberapa ukuran statistik deskriptif yang umum digunakan meliputi yaitu ukuran pemusatan data, di mana yaitu mean, rata-rata nilai, sekumpulan data, median, nilai tengah, modus nilai yang paling sering digunakan, dan juga modus nilai yang sering paling digunakan, dan juga ukuran penyebaran data yaitu keruncingan atau kerataan distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal, dan juga range jangkauan, selisih antar nilai maksimum dan minimum, dan juga variance ukuran berapa jauh nilai sekumpulan data terbesar di rata-rata, dan juga standar deviation yaitu simpangan baku, dan juga ukuran bentuk distribusi yaitu asimetri distribusi data, dan juga kurtois yaitu ukuran keruncingan atau kerataan distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Dan di sini juga ada poin 3.2 visualisasi data, yaitu grafis dari informasi dan data dengan menggunakan elemen visual, dan juga seperti visual bagan, grafik, dan peta untuk melihat dan memahami tren, outlier, dan pola dalam peta. Dan juga beberapa jenis visualisasi data yaitu bar chart, diagram batang, line chart, diagram garis yang digunakan untuk menunjukkan tren data sesuai dari waktu ke waktu. Dan juga ada pie chart di mana digunakan untuk menunjukkan proporsi dan presentasi keseluruhan, dan juga scatter plot di mana diagram pencar digunakan untuk menunjukkan hubungan antar dua variabel numerik, dan juga histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dan data numerik, dan juga heat map peta panas di mana digunakan untuk memvisualisasikan data matriks dengan menggunakan warna dan juga mewakili nilai. Dan yang terakhir ada dashboard di mana antar muka pengguna grafis memberikan pandangan tersekilas tentang indikator kinerja utama KPI yang relevan dan tujuan proses bisnis tertentu. Baik, di sini ada aplikasi deskriptif analitik dalam bisnis intelligence. Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja masa lalu, deskriptif analitik membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik tentang operasional dan juga strategis. Ini adalah aplikasi praktis dari deskriptif analitik dalam berbagai organisasi. Yang pertama, peran dalam bisnis intelligence atau BI. Bagian ini bertindak sebagai lapisan pertama dalam ekosistem bisnis intelligence. Mulai dari mengubah data dari berbagai sumber menjadi informasi visual seperti dashboard dan juga laporan periodik. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan cepat memahami tren operasional. Kemudian yang kedua ada alat dan teknologi, seperti perangkat lunak visualisasi, contohnya seperti Tableau dan Power BI, yang terintegrasi dengan gudang data besar, biasanya diperlukan untuk membuat laporan interaktif yang mudah diakses oleh seluruh tingkat manajemen. Dan yang ketiga ada aplikasi di berbagai sektor bisnis. Yang pertama ada di sektor retail. Perusahaan menggunakan analisis ini untuk melacak pergerakan stok barang dan pola pembelian pelanggan untuk memastikan produk yang paling diminati tersedia pada waktu yang tepat. Kemudian yang kedua ada sektor keuangan. Di Departemen Finansial secara berkala menyusun laporan arus kas dan juga profitabilitas untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan juga membandingkannya dengan target tahunan yang sudah ditetapkan. Kemudian di sektor yang ketiga ada pemasaran. Tim marketing melihat metrik keterlibatan dalam kampanye digital untuk mengetahui saluran komunikasi mana yang memberikan dampak terbesar terhadap kesadaran merek. Kemudian di sektor yang keempat ada sektor SDM atau sumber daya manusia.
manajemen sumber daya manusia melacak data demografi dan tingkat perputaran karyawan untuk menemukan tren retensi tenaga kerja di berbagai departemen perusahaan. Kemudian berikutnya ada yang kelima ada kelebihan dan batasan. Metode ini hanya berfokus pada analisis data masa lalu. Walaupun efektif untuk menyajikan gambaran kinerja yang jelas dan mudah dipahami, metode ini tidak mampu menjelaskan penyebab suatu kejadian maupun memprediksi kondisi yang akan terjadi di masa depan. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan teknologi deskriptif analitik. Dalam proses deskriptif analitik, kita tidak hanya membutuhkan data, tetapi juga memerlukan berbagai tools untuk membantu pengolahannya. Proses tersebut juga meliputi pengumpulan data, pembersihan data, analisis, hingga visualisasi data agar lebih mudah dipahami. Dengan adanya alat dan teknologi tersebut, data yang mentah dapat diubah menjadi informasi yang lebih jelas, terstruktur, dan bermakna. Hal ini juga sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam memahami kondisi bisnis serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih jelas dan berbasis data. Nah, di slide selanjutnya, deskriptif analitik juga terdapat beberapa alat yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Pertama, pengolahan data, contohnya di Microsoft Excel dan Google Sheet, yang digunakan untuk mengolah data, menyusun data agar lebih terstruktur. Lalu yang kedua, ada visualisasi data, seperti Tableau atau Power BI, yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau dashboard agar lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada analisis data lanjutan, seperti Python dan R, yang digunakan untuk melakukan analisis data yang lebih kompleks dan otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estrella Zandra dari kelompok 7. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang descriptive analytics. Yang kelima ada alat dan teknologi untuk descriptive analytics. Implementasi descriptive analytics dalam lingkungan bisnis modern sangat bergantung pada berbagai alat dan teknologi. Alat-alat ini membantu dalam pengumpulan data, pembersihan, transformasi, analisis, dan visualisasi. Berikut adalah beberapa kategori alat dan teknologi yang umum digunakan, disajikan dalam format tabel untuk kemudahan pemahaman. Yang pertama, seperti data collection. Alat atau teknologi yang dipakai itu ada Google Analytics, App Kafka, Web Scraping Tools. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data diri dari berbagai sumber data website, aplikasi, sensor, and database. Yang kedua, ada data storage. Alat dan teknologi yang digunakan adalah MySQL, PostgreSQL, Hadoop, dan Data Warehouse. Untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara struktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga ada data cleaning. Teknologi yang digunakan OpenRefine, Python, and Excel untuk membersihkan data dari duplikasi, error, atau missing value agar siap dianalisis. Yang keempat ada data transformation. Alat yang digunakan adalah Talent, Apex Spark, and ETL tools untuk mengubah data ke format yang sesuai untuk analisis, misalnya seperti agregasi dan normalisasi. Yang kelima ada data analysis, yaitu teknologi yang digunakan adalah Python, RStudio, and SQL. Digunakan untuk mengolah data dan menemukan pola, tren, atau insight. Selanjutnya itu ada data visualization. Teknologi yang digunakan ada Tableau, Power BI, Google Data Studio. Itu sendiri untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, dashboard, dan laporan agar mudah dipahami. Selanjutnya ada Business Intelligence, BI Tools. Teknologi yang digunakan adalah SAP BI, Microsoft Power BI, and QlikView untuk membantu pengambilan keputusan. Dan terakhir ada Cloud and Big Data Platform. Teknologi yang digunakan AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure untuk mendukung penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar secara fleksibel dan efisien. Kesimpulannya adalah descriptive analytics dalam lingkungan bisnis modern sangat bergantung pada berbagai alat dan teknologi yang saling terintegrasi. Mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, pembersihan,
pengoperasian, hingga analisis dan visualisasi data. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menghasilkan informasi yang akurat dan bernilai. Dengan memanfaatkan tools seperti pengolahan data, business intelligence or BI, dan platform cloud, perusahaan dapat memahami pola dan tren dari data history secara lebih efektif. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan berbasis data, or data-driven decision making, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan data science bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.